Presiden kelima Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Negara. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan pertemuan hanya berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Saat pertemuan berlangsung turut hadir Presiden Joko Widodo beserta Puan Maharani. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang akrab dan bersahabat. Usai pertemuan, Puan Maharani mengungkapkan Raja Salman mengapresiasi atas penyambutannya oleh pemerintah Indonesia. Puan menyatakan menurut Raja Salman, dirinya merasa senang dengan penyambutan Presiden Joko Widodo dan rakyat Indonesia, termasuk bertemu dengan anak dan cucu Presiden Soekarno. Hal ini kelanjutan sejarah hubungan Republik Indonesia Arab Saudi yang semakin kuat. Dalam kunjungannya ke Istana Bogor, Raja Salman menanyakan cucu Soekarno dan Presiden Joko Widodo memperkenalkan Puan Maharani. Dijelaskan juga bahwa Puan Maharani masuk dalam jajaran kabinet dan menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan untuk mengetahui sejumlah agenda Raja Salman di Istana, selengkapnya kita akan terhubung dengan reporter Berita 1 Aditya Warman dan juru kamera Tommy Pribadi. Ya Adit, apa saja yang dibahas Raja Salman bertemu dengan para ulama di Istana? Baik Doni dan juga pemirsa, setelah melaksanakan agenda mengunjungi sebuah masjid terbesar di Indonesia dan juga di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal Jakarta, Raja Salman bin Abdul Aziz dan juga rombongan beserta Presiden Republik Indonesia segera bergegas menuju ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Mereka akan melaksanakan ataupun telah melaksanakan dua agenda penting yang merupakan rangkaian dari kunjungan kehormatan dan juga kenegaraan Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2017 ke Indonesia. Nah, di agenda pertama, Raja Salman ini bertemu dengan perwakilan tokoh Islam di Indonesia dan berdasarkan informasi yang kami dapat, sekitar ada list 46 ataupun 36 maksud kami, nama dari tokoh Islam yang memang dijadwalkan hadir di Istana Merdeka Jakarta untuk bertemu ataupun mengucapkan apresiasi dan juga berterima kasih kepada Raja Salman ketika mengunjungi Indonesia pada tahun 2017 ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, karena keterbatasan waktu juga, dari ke-36 perwakilan dari tokoh Islam yang hadir di Istana Merdeka pada hari ini ada sekitar 3 orang yang diberikan kesempatan untuk memberikan apresiasi, harapan dan juga gagasan begitu kepada Raja Salman bin Abdul Aziz selaku pimpinan tertinggi dari Kerajaan Saudi Arabia terkait masalah kunjungan kehormatan ke Indonesia pada tahun 2017 ini. Ketiga nama tersebut, Doni dan juga pemirsa, dapat kami sebutkan. Yang pertama ialah Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia. Lalu nama yang kedua ialah Yunahar Ilyas selaku perwakilan dari Muhammadiyah, dan juga yang terakhir ialah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Dan di dalam perbincangan ataupun pertemuan antara Kerajaan Saudi Arabia ataupun Arab Saudi dengan sejumlah tokoh agama tersebut dibahas sejumlah poin ataupun topik pembahasan. Beberapa di antaranya ialah terkait masalah investasi dari Kerajaan Saudi Arabia yang memang diharapkan tepat sasaran dan juga lebih mengedepankan porsi peningkatan kualitas bahasa Arab dan juga pengetahuan terhadap bisnis syariah khusus untuk agama Islam. Dan selain itu juga tadi terkait masalah peningkatan kuota haji merupakan salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan ini. Kebanyakan dari para ulama tersebut menyampaikan apresiasi yang terbesar ataupun yang terbaik-baiknya bagi Kerajaan Saudi Arabia yang memang meningkatkan ataupun memberikan kuota ekstra haji kepada Republik Indonesia. Ini mengingat bahwasanya Indonesia merupakan sebuah ataupun salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, dan juga ini melihat tren juga Doni dan juga pemirsa, di mana semakin tahun semakin ke depan masyarakat Indonesia semakin meningkat yang ingin melakukan ibadah haji ke Timur Tengah. Nah, selain itu juga tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terbesar kepada Raja Salman bin Abdul Aziz terkait masalah kepeduliannya terkait masalah kunjungan kenegaraan dan juga kehormatan pada tahun 2017 ini, Doni. Ya Adit, sudah cukup lama kita tidak menyaksikan tamu negara melakukan penanaman pohon, dan kali ini Raja Salman juga melakukan penanaman pohon di halaman istana. Apa maksud atau pesan yang ingin disampaikan?
Ya, Dodi dan juga pemirsa, memang agenda kedua ialah tanam pohon. Ini merupakan operasi ataupun seremoni simbolis yang memang difungsikan secara khusus dan diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada sahabatnya, yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz. Nah, pohon yang diberikan ialah jenis pohon kayu besi ataupun yang sering dikenal dengan pohon kayu ulin. Nah, pohon ini memang khusus epidemik ataupun berasal dari provinsi ataupun pulau Kalimantan. Kenapa dipilih pohon kayu besi ataupun pohon ulil ini, Doni dan juga pemirsa? Karena pohon kayu besi ini memiliki akar yang kuat dan juga batang yang besar dan kokoh. Ini memang diharapkan ke depannya hubungan diplomatik antara kedua negara, antara Republik Indonesia dan juga Kerajaan Saudi Arabia akan seperti pohon kayu besi begitu, kokoh, kuat, tidak hanya hubungan win-win solution saja antara government to government ataupun pemerintahan ke pemerintahan, namun juga ini diharapkan hubungan people to people contact ataupun masyarakat dari masyarakat ini akan terjalin lebih harmonis ke depannya antara bangsa Indonesia dan juga bangsa Arab. Dan yang tidak kalah penting, Doni, di mana tadi ketika memang sudah ditanam ataupun dimasukkan ke dalam tanah, Presiden Joko Widodo menyiramkan kembali setelah mengantar ke dalam begitu. Kerajaan Salman ini membuktikan bahwasannya Joko Widodo mengatakan ini tanda persahabatan. Sampai 20 tahun ke depan ini tumbuh di Istana Merdeka Jakarta dan ini menjadi saksi dari kunjungan bersejarah Raja Salman bin Abdul Aziz ke Republik Indonesia setelah kurang lebih 70 tahun terakhir kali Raja dari Kerajaan Saudi Arabia menginjakan kaki di bumi pertiwi Indonesia. Doni Kaiser, itulah informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Istana Merdeka Jakarta terkait masalah agenda pertemuan antara perwakilan Kerajaan Saudi Arabia dan juga Republik Indonesia hari ini. Kita kembali ke studio. Terima kasih Adit, selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian Aditya Warman dan juru kamera Tommy Pribadi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Kunjungan Raja Salman diharapkan mendorong tampilnya Islam moderat di Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Selain itu, kerjasama Arab Saudi dan Indonesia dalam berbagai bidang membantu mewujudkan kesejahteraan kedua negara. Lawatan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia memiliki makna yang dalam, antara lain mempertegas karakter Islam Indonesia yang moderat. Islam yang moderat selain menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, juga diharapkan tampil di kancah internasional untuk menjaga perdamaian Indonesia. Hari kedua di Indonesia, Raja Salman berdialog bersama para ulama Indonesia di Istana Merdeka. Sebanyak 36 ulama pimpinan organisasi Islam dan pondok pesantren hadir dalam pertemuan tertutup ini. Pertemuan tersebut membahas sejumlah permasalahan terkait umat Islam, seperti penambahan kuota haji dan juga tentang identitas Islam yang mencintai keberagaman. Sebelumnya, Raja Salman berpidato di hadapan anggota DPR, MPR, dan pimpinan partai politik. Dalam pidatonya, Raja Salman berharap kunjungan ke Indonesia menjadi titik kerjasama di berbagai aspek di tengah dinamika umat Islam. Selain itu, Raja Salman juga berbicara mengenai kerjasama antar dua negara yang berfokus pada pemberantasan terorisme dan masalah politik. Kunjungan kenegaraan Raja Salman mendapat perhatian khusus, termasuk dari pimpinan partai politik. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mengatakan kehadiran Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud bisa membawa budaya Islam moderat. Pak, ini harus dimaparkan benar-benar sebagai momentum yang berharga dari berbagai hal ya. Pertama, masalah yang saya pikir tidak kalah pentingnya ekonomi itu sendiri. Kita sudah mendengar ada rencana investasi yang relatif cukup baik ya, banyak, mudah-mudahan bisa terrealisasikan, itu membawa dampak yang positif. Kedua juga aspek kultural, budaya, saya pikir, pikiran-pikiran di mana Raja Salman ingin berdialog dengan para pemuka agama, lintas agama, ini juga hal yang menarik bagi kita. Ini merepresentasikan pikiran-pikiran Indonesia, bagaimana komitmen pluralisme itu, tidak hanya kita hanya menghargai itu, tidak hanya kita yang memperoleh itu, pikiran-pikiran itu juga ada di dunia internasional sana. Kira-kira itu. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Islam moderat adalah Islam yang tetap menjalankan tauhid, namun dalam praktiknya tetap toleran. Bahkan Islam yang moderat pun harus mampu hidup berdampingan dengan damai bersama umat lainnya, tidak hanya di Indonesia, namun juga belahan dunia. Tim Liputan, Berita 1.
Pemirsa, Sabtu besok Raja Salman beserta rombongan akan bertolak ke Bali untuk berlibur selama 5 hari. Untuk mengetahui kesiapan penyambutan Raja Salman yang akan berlibur di Pulau Dewata, kita langsung bergabung dengan kontributor Berita 1 TV Bali, Mansi Singko. Ya, halo Mansi, bisa Anda jelaskan seperti apa persiapan pengamanan TNI Polri untuk menyambut kedatangan Raja Salman dan juga rombongan dari bandara hingga kemudian ke tempat penginapan di Nusa Dua Bali? Selamat sore. Hingga saat ini sistem keamanan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali ini ditingkatkan. Aparat TNI dan Polri disiagakan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Sebanyak 2.500 personil dari TNI, Polri, dan pecalang setempat akan siaga untuk mengamankan kedatangan Raja Arab Saudi tersebut. Rencananya kedatangan Raja Arab Saudi akan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada Rabu pada Sabtu besok pukul 17.30 waktu setempat. Selama kedatangan Raja tersebut, Bandara Ngurah Rai Bali akan ditutup selama 45 menit. Setibanya di Bandara Ngurah Rai Bali, sang Raja akan menuju tempat penginapannya di kawasan Nusa Dua Bali. Sepanjang perjalanan tersebut, Raja akan dikawal ketat oleh anggota TNI dan Polri menuju tempat penginapannya dia di Nusa Dua Bali. Tidak hanya pengamanan di daratan, tapi personil TNI juga akan mengamankan kawasan laut, di mana telah menempatkan 6 unit kapal laut yang disiagakan di perairan Bali. Sedikitnya sejauh kurang lebih 1 mil laut dari perairan Bali. Hingga saat ini, kawasan hotel tempat Raja Arab menginap ini ditutup untuk umum. Namun, dapat kami laporkan juga bahwa hingga saat ini kawasan wisata yang akan dikunjungi oleh Raja Arab tersebut belum ditentukan. Namun, pihak keamanan TNI dan Polri telah siap mengamankan tempat wisata yang akan dikunjungi oleh Raja Arab tersebut. Demikian. Baik, terima kasih kontributor Berita 1 TV Bali, Mansi Singko atas laporan Anda.